Fitri, mahasiswa batik semester 4 Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kearifan Lokal pada Batik Megamendung. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan yang diampu oleh Ibu Arisma Setiarum, SPD MPD. Baik, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Pengertian batik. Secara istilah, batik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rangkaian dari kata ombo yang berarti kain yang lebar dan tik yang artinya titik. Artinya, batik merupakan titik-titik yang digambarkan pada kain yang lebar sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Menurut SNI nomor 239 tahun 2014, batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan lilin atau malam batik panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna. Sedangkan batik tulis sendiri adalah batik yang dibuat dengan menggunakan alat utama berupa canting tulis sebagai alat untuk melekatkan malam. Sejarah batik. Kerajinan batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya, dan hingga kini batik masih menjadi ikon atau buah tangan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Malaysia, begitu juga Indonesia. Meluasnya kesenian batik menjadi milik masyarakat Indonesia dan khususnya Jawa bermula setelah akhir abad 18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan adalah batik tulis sampai awal abad ke-20, dan batik cap baru dikenal setelah usai Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Awalnya, kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik yang dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintahan beserta para pembesarnya. Kini, batik sudah menjadi bagian dari pakaian tradisional Indonesia. Batik termasuk jenis kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Perempuan-perempuan khususnya di Pulau Jawa menjadikan keterampilan mereka dalam membatik dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif bagi kaum perempuan. Batik merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. 2 Oktober adalah tanggal dirayakannya Hari Batik setelah pada tahun 2009 lalu diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Batik sendiri mulai dikenal oleh masyarakat luar negeri sejak diperkenalkan oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, di pertengahan tahun 80-an dengan memberikan batik sebagai cindera mata bagi tamu-tamu negara. Tak hanya itu, Presiden Soeharto juga mengenakan batik saat menghadiri konferensi PBB yang membuat batik ini semakin berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Sejarah timbulnya motif Megamendung. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku literatur yang ada selalu mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina di wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pulau Mutiara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongting dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti piring, keramik, dan kain berhiaskan bentuk awan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Keraton Cirebon.
Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi tetap dengan ciri khas batik Cirebon, sehingga ada perbedaan antara motif megamendung dari Cina dan dari daerah Cirebon itu sendiri. Misalnya, pada motif megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran, sedangkan dari daerah Cirebon yaitu berupa garis awan yang lancip. Dalam perkembangannya, motif megamendung mengalami banyak perkembangan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Motif megamendung dikombinasi dengan motif hewan, bunga, atau motif lainnya. Sesungguhnya penggabungan motif seperti ini sudah dilakukan oleh pembatik tradisional sejak dulu. Namun, perkembangannya menjadi sangat pesat dengan adanya campur tangan dari perancang busana maupun maestro-maestro batik sekarang. Selain motif, warna pada motif megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna sesuai permintaan pasar. Cara pembuatan batik megamendung sendiri yaitu yang pertama, siapkan semua alat dan bahan untuk awal pembuatan batik, yaitu kain mori, pensil, penghapus, dan pastikan motif yang akan dibuat sudah disiapkan, sehingga pada langkah ini hanya melakukan proses penjiplakan atau pemindahan motif pada kain. Proses yang kedua yaitu batik siap untuk memasuki tahap proses pembatikan atau pelekatan lilin pada motif yang telah digambar. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kompor beserta wajan untuk membatik, canting tulis, dan kain yang akan dibatik. Langkah selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Langkah ini dapat dilakukan berulang-ulang sehingga memperoleh warna yang dikehendaki. Proses ini terdapat dua metode yaitu colet dan celup. Langkah berikutnya yaitu alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pewarnaan celup. Yang pertama, bak celup, kain yang sudah dibatik, zat warna dan zat bantu, dan peralatan lain sesuai SOP. Langkah selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pewarnaan colet yaitu berupa kuas colet, gelas atau tempat zat warna, kain yang sudah dibatik, dan zat warna maupun zat bantu yang akan digunakan dalam proses pewarnaan. Proses selanjutnya yaitu proses pelorotan atau menghilangkan malam atau lilin dengan melalui proses perebusan kain yang diberi zat bantu agar malam mudah terlepas dari kain. Dan proses yang terakhir yaitu pencucian kain dengan air bersih kemudian dijemur. Beragam batik yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama batik kelengan. Batik kelengan yaitu batik yang proses pembuatannya hanya terdiri dari satu kali proses pencelupan warna. Yang kedua batik lorotan. Batik lorotan yaitu batik yang proses pembuatannya terdiri dari dua kali atau lebih proses pencelupan warna dan pelekatan lilinnya. Yang ketiga, batik bedesan. Batik bedesan sendiri yaitu batik yang menyerupai batik lorotan, namun ada proses pembalikan, yaitu proses penempelan lilin atau di tembok terlebih dahulu, kemudian dicelup dan dikelowong, selanjutnya yaitu dilorot. Contoh batik selanjutnya yaitu batik coletan. Batik coletan yaitu batik yang proses pembuatannya disertai proses pewarnaan colet atau mewarnai kain batik dengan menggunakan kuas colet. Batik remekan yaitu batik yang proses pembuatannya disertai proses peremukan lilin atau malam batik yang telah menempel pada kain guna menghasilkan motif abstrak yang terjadi karena pecahnya malam batik. Dan yang terakhir yaitu batik radioan. Batik radioan yaitu batik yang dibuat dengan teknik cabut warna. Kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu batik merupakan warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO, dan batik termasuk salah satu kekayaan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan agar tidak hilang ataupun tergantikan oleh budaya lain. Yang membedakan batik megamendung dengan batik yang lain yaitu terletak pada motifnya. Motif megamendung sendiri memiliki ciri khas motif awan yang memiliki 7 gradasi warna dan penggunaan warna biru.
pada awan yang diselingi warna merah yang memiliki banyak arti seperti maskulinitas, ketenangan, dan pemberi kehidupan layaknya air. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa batik adalah seni rupa dua dimensional pada kain dengan malam sebagai zat perintang warna dan alat berupa canting tulis dan canting cap atau perpaduan keduanya untuk membentuk sebuah motif yang berwarna, yang bermakna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.